koleganya yang banyak di HMI, KAHMI dan HIPMI, belakangan hampir semua investor tambang berada dalam genggamannya, membuat anak terminal ini menjadi terkenal. Ia dipandang layak memimpin partai politik sebesar Partai Golkar atau sekelas Partai Golkar. Dengan kekuatan 38 DPD 1 dan 508 DPD 2, Bahlil akan menjadi lokomotif utama membawa gerbong Partai Golkar menjadi kekuatan politik paling diperhitungkan di Indonesia saat ini. Gaya kepemimpinan seorang eksekutor sekelas Bahlil tidak akan banyak berada di dalam ruangan. Ia mesti lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, berbincang dan bergaul dengan para petinggi negeri hingga masyarakat kaki berabu di kampung-kampung. Masyarakat kaki berabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberi perlindungannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Saudara sekalian, kali ini saya ingin hadirkan satu tulisan atau uraian yang ditulis oleh seorang senior dari saudara Bahlil Lahaladia yang pagi ini dilantik sebagai Menteri SDM, yang sebelumnya Menteri Investasi, dan besok kalau tidak ada rintangan beliau akan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Berikut adalah ulasan seorang senior Bahlil Lahaladia dari Papua, tepatnya dari Kabupaten Fakfak, yaitu saudara Muksin Idris Fifefa, yang mencoba untuk mengulas secara singkat tentang saudara Bahlil Lahaladia. Baiklah saudara sekalian, kita coba bacakan tulisan beliau yang amat menarik tentang mengulas tentang secara singkat background saudara Bahlil dan bagaimana daya tarungnya meniti karir sampai hari ini menjadi Menteri SDM, kemudian insya Allah besok akan dipilih secara aklamasi di Munas Partai Golkar besok. Baiklah, kita coba bacakan saudara sekalian, kita lihat. Bila tak ada halangan, Musyawarah Nasional Munas ke-11 Partai Golkar akan diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan atau di perhelatan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai Golkar digelar lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, yakni pada bulan Desember 2024. Jadi semula Munas Golkar itu dijadwalkan pada bulan Desember yang akan datang, 2024 yang akan datang, tetapi karena Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu, maka kemudian Munas itu dipercepat. Tapi menyusul mundurnya Ketua Umum Partai Erlangga Hartarto yang mengagetkan banyak pihak, itu membuat para petinggi partai mengambil langkah seribu mengejar Munas yang dipercepat. Hingga kini publik tidak mengetahui pas penyebab Erlangga Hartarto melepas jabatannya di saat Partai Golkar lagi happy merayakan suksesnya sebagai pemenang kedua pemilu legislatif 2024 sekaligus pemenang Pilpres yang berkoalisi yang tergabung dalam Indonesia Maju atau KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Kini menjelang Munas, gonjang-ganjing siapa pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar makin mengemuka. Sejauh ini tak ada nama lain yang santer diperbincangkan selain Bahlil Lahaladia. Saudara, di kalangan internal ada yang menilai Bahlil bukan kader Partai Golkar, bahkan kadar kegolkarannya diragukan. Namun keraguan itu sama sirna ketika kemarin bersama para pemimpin DPD 1 dan DPD 2 Partai Golkar dalam acara makan siang di sebuah rumah makan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Bahlil buka kartu bahwa dia adalah kader tulen Partai Golkar. Ia pernah menjadi bendahara umum DPD 1 Partai Golkar Papua dan pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum
Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI pada tahun 2010 yang lalu, walaupun dia kalah oleh Dev Laksono. Bahlil bukan pengurus DPP Partai Golkar hingga dinamika partai secara nasional tak banyak diikutinya, tetapi sebagai kader partai yang tumbuh dari DPD 1 Papua, dia mau bertarung dengan Dev Laksono dalam merebut kursi Ketua Umum AMPI pada tahun 2010. Semua paham bahwa habitat politik Dev memang di Jakarta. Namun Bahlil saat itu baru tumbuh sebagai pengusaha muda. Ia ingin bertarung di Munas AMPI. Dia tak gentar bertarung dengan Dev, putra Agung Laksono yang saat itu sebagai wakil ketua umum. Maksudnya Agung Laksono sebagai wakil ketua umum Partai Golkar. Meski pada akhirnya Dev lah yang terpilih sebagai ketua umum AMPI. Namun minimal Bahlil telah merasakan atmosfer persaingan politik di internal Golkar secara nasional. Bahlil bukan orang yang tumbuh dari ruang ber-AC atau kader studio. Dia malah kulitnya terbakar dengan melaut, menjadi kondektur dan supir angkot. Masa remajanya dia habiskan di jalan mencari duit, membantu sang ayah yang pekerjaannya serabutan dan ibunya yang tukang cuci. Sesekali ia menjajakan kue dan nongkrong dengan anak-anak terminal pasar Tambaruni, tentunya di Fakfak ya, di kota Fakfak, terkenal berbatu cadas, dan ketika musim kemarau masyarakat selalu kesulitan air. Mereka harus mengambil air berkilo-kilometer di kampung Sekru, Jalan Kokas atau kampung air besar menggunakan truk atau motor tempel dengan ongkos sewa yang amat tinggi. Fakfak hanya bisa dicapai lewat laut dan udara, sementara transportasi laut dan udara sangat minim dengan daya dukung infrastruktur yang terbatas. Tentunya Fakfak dikala Bahlil masih kecil, puluhan tahun yang lalu. Untuk mencapai Jayapura, perjalanan dengan kapal perintis memakan waktu 3-4 minggu. Kehidupan serba terbatas dan tantangan alam yang sulit telah membentuk karakter Bahlil seorang petarung. Tidak saja di Fakfak, untuk bisa sampai di Jayapura, ia harus melewati kota-kota pantai Papua seperti Bentuni, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Biak, lalu Jayapura. Perjalanan dengan kapal perintis itu sebagaimana telah dikatakan memakan waktu 3-4 minggu. Bahlil menempuh pendidikan akademinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau State Port Mumbai karena Universitas Cendrawasih yang dituju telah tutup pendaftaran. Kala itu perguruan State Port Mumbai boleh dikata perguruan tinggi marginal. Kuliah sambil bekerja di sebuah BUMN di Jayapura dengan gaji lumayan tinggi tidak membuat ia betah. Dia lebih senang menjadi bos dibanding anak buah. Dia pun keluar dari tempat kerjanya dan membangun korporasi sendiri. Bahlil hijrah ke Jakarta karena terpilih sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI tahun 2001-2003. Interaksinya dengan para senior HMI dan banyak kalangan penting di Jakarta, terutama para pengusaha, membuat ia makin melaju di jalur bisnis. Ia bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan didapuk menjadi Ketua Umum BPP HIPMI 2015 hingga 2018 pada Munas HIPMI di Bandung yang lalu. Kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo bermula dari keaktifannya dari Tim Nasional Pemenangan Jokowi Ma'ruf. Ia menjabat Direktur Penggalangan Pemilih Pemuda Pemula. Atas kiprahnya mengantar Jokowi Ma'ruf menang Pilpres 2019, ia kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 2019. Kemudian dilantik untuk kedua kalinya sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia tanggal 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi. Pada 4 Februari 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif tiba diganti dengan Lahaladia sebagai Menteri Interim karena alasan masalah kesehatan
yang dirahasiakan. Perubahan tersebut berlaku efektif 3 Februari 2022. Belakangan terungkap bahwa tasrif terinfeksi COVID-19 dan pergantian kementerian tersebut hanya bersifat sementara. Namun pada Senin 19 Agustus 2024, Bahlil kembali dilantik Presiden menjadi Menteri SDM definitif. Kini menjelang Munas ke-11 Partai Golkar, Bahlil digadang-gadang menggantikan Erlangga Hartarto. Kekuatan Bahlil terletak pada insting seorang pengusaha. Ia pintar membaca peluang dan memanipulasi kelemahan lawan menjadi kekuatannya. Betapa tidak, sudah menjadi realitas politik bahwa hampir semua pemimpin partai politik adalah orang kaya, berpengaruh, dan memiliki darah biru politik. Saya melihat Bahlil bukan orang kaya atau keturunan darah biru politik, tetapi punya pengaruh yang sangat kuat di dunia aktivisme dan bisnis. Latar belakang aktivis dan koleganya yang banyak di HMI, KAHMI, dan HIPMI, belakangan hampir semua investor tambang berada dalam genggamannya, membuat anak terminal ini menjadi terkenal. Ia dipandang layak memimpin partai politik sebesar Partai Golkar atau sekelas Partai Golkar. Dengan kekuatan 38 DPD 1 dan 508 DPD 2, Bahlil akan menjadi lokomotif utama membawa gerbong Partai Golkar menjadi kekuatan politik paling diperhitungkan di Indonesia saat ini. Gaya kepemimpinan seorang eksekutor sekelas Bahlil tidak akan banyak berada di dalam ruangan. Ia mesti lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, berbincang dan bergaul dengan para petinggi negeri hingga masyarakat kaki berabu di kampung-kampung. Masyarakat kaki berabu itu ya di kampung-kampung itu tanda petik ya. Ia bisa mengelilingi sebuah pelosok Nusantara menggunakan jet pribadi dan mendayung kole-kole sejenis sampan kecil tak bersemang, memutar pulau, tanjung, dan teluk membawa misi Partai Golkar. Dipastikan Golkar akan kembali meraih kemenangannya di masa depan seperti yang terjadi pada pemilu 2004 yang lalu. Saat itu Akbar Tanjung memimpin Partai Golkar di tengah tempaan tantangan yang luar biasa termasuk isu pembubaran Partai Golkar. Karakter gaya personifikasi dan komunikasi yang mungkin tak dimiliki para pendahulunya di Golkar akan mampu menciptakan lompatan-lompatan baru dalam dinamika Partai Golkar ke depan. Selaku pemenang kedua di Pilpres 2024 dengan raihan 15% lebih suara, itu sudah cukup menjanjikan Bahlil makin percaya diri membawa Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2029. Kemenangan itu akan memberi jalan lapang bagi Partai Golkar kembali menjadi the ruling party seperti di masa lalu. Tak menutup kemungkinan lompatan Partai Golkar itu dapat mengantar Bahlil ke posisi yang lebih tinggi dari seorang menteri ke posisi RI 1 atau RI 2. Semoga. Nah, itu saudara sekalian, sebuah narasi yang ditulis oleh seorang senior Moksin Idris Sefefa dari Fakfak, senior dari saudara Bahlil Lahaladia. Saudara, nyaris dipastikan bahwa ada dua peristiwa yang dalam waktu berurutan. Yang pertama hari ini tanggal 8 Agustus tanggal 9 Agustus ya, bukan 8, 2024, Bahlil Lahaladia kembali dilantik menjadi Menteri ESDM yang sebelumnya adalah Menteri Investasi. Dan kemudian besok pada tanggal 20, bukan tanggal 9, tanggal 19 ya, tanggal 20 Agustus, beliau nyaris dipastikan akan terpilih dalam Munas Partai Golkar besok atau lusa 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen channel ini.